Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pada Bapak Dr. Eng Adiono Priadi, STMN, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Smart Grid. Selanjutnya kepada teman-teman semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudi Andika. Saya akan mempresentasikan sebuah paper yang telah saya review, yang saya kutip dari IEEE Transaction and Smart Grid dengan judul Advanced Power Distribution System Configuration for Smart Grid. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu di luar abstrak. Pertama itu ada introduction, yang kedua ada metodologi itu bagi atas dua, yaitu conventional power distribution configuration dan advanced power distribution configuration. Intinya itu ada case study, dapat dua bagian, yaitu loss reduction study dan voltage control study, dan yang terakhir itu ada conclusion. Di bagian abstrak, sistem distribusi daya harus memenuhi permintaan seperti tegangan yang tinggi, efisiensi, dan bisa mengontrol ketika adanya penetrasi REG atau Renewable Energy Generator dalam smart grid. Secara umum, sistem distribusi daya bersifat radial. Keunggulan dari jaringan radial adalah aliran daya satu arah, yaitu dari pembangkit sampai ke konsumen. Akan tetapi, berkembangnya Renewable Energy Generator atau REG membuat munculnya aliran daya dua arah. Yang menjadi permasalahan di sini yaitu dari sisi keandalan dan efisiensi dari penggunaan jaringan radial ketika adanya penetrasi REG atau DG. Di paper ini dikembangkanlah mekanisme aliran daya dengan menggunakan sistem loop atau disebut dengan Advanced Power Distribution System APDS. Diamati bahwa konfigurasi APDS dapat mengintegrasikan lebih banyak REG dari sudut pandang pengaturan tegangan. Sistem distribusi canggih yang memungkinkan penggunaan REG yang lebih besar akan menjadi kontribusi utama bagi implementasi smart grid. Baik, kita akan masuk pada introduction. Penggunaan REG atau DG saat ini sudah menjadi hal yang umum karena tuntutan perubahan iklim akibat penggunaan pembangkit konvensional seperti batu bara, gas bumi, ataupun minyak bumi. Sistem aliran daya sekarang itu rata-rata masih menggunakan sistem radial. Perkembangan REG yang pada saat itu tidak terlalu pesat sebelumnya membuat tidak ada pertimbangan adanya penetrasi REG dalam sistem radial. Hal yang sering muncul akibat adanya penetrasi REG adalah masalah harmonik, tegangan sistem, koordinasi gangguan, peningkatan arus gangguan, dan islanding concern. Untuk mengurangi masalah ini, diterbitkanlah standar IEEE dengan nomor segi 1547 untuk interkoneksi generator distribusi atau DG yang diterbitkan pada tahun 2003. Di sini, KEPCO atau Korea Electric Power Corporation juga menerbitkan manual interkoneksi DG pada tahun 2005. Dalam manual ini terdapat kapasitas DG yang dibatasi oleh level tegangan dan konfigurasi. Seperti pada tabel 1, yaitu pada low voltage dan high voltage, itu batas kapasitas limitnya share with other consumer itu 20 kW, hanya untuk DG itu 100 kW, share with other consumer dengan high voltage yaitu 3000 kW, dan only for DG over 10.000 kW, di atas 10.000 kW. Tujuan utama dari pembatasan pemasangan DG ini adalah untuk menjaga voltase atau tegangan sistem distribusi dalam kisaran yang masih diizinkan. Selama beberapa dekade, konfigurasi sistem distribusi daya biasanya dirancang dalam bentuk radial untuk kontrol yang mudah. Akan tetapi, beberapa negara sudah menggunakan sistem baru, yaitu menggunakan sistem distribusi loop. Seperti negara Singapura
Hong Kong, Taiwan, maupun di Amerika Serikat. Sistem distribusi loop sendiri memiliki keunggulan dari segi keandalan dan pengaturan tegangan. Untuk mengakomodasi besarnya daya, APDS termasuk konfigurasi loop sedang dikembangkan pada Smart Distribution di Korea, Project Smart Distribution di Korea. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memperkenalkan keunggulan APDS yang sedang dipelajari di Korea Smart Distribution Project dan untuk mengusulkan algoritma untuk pemilihan saklar yang sesuai. Selanjutnya metodologi. Sebagai dua yaitu Conventional Power Distribution Configuration dan Advanced Power Distribution Configuration. Yang pertama, Conventional Power Distribution Configuration yaitu kita lihat itu design scheme which consider reliability. Di Korea, KEPCO telah mengadopsi sistem otomasi distribusi atau DAS, Distributed Automation System, dengan banyak saklar yang dibuka secara normal untuk meningkatkan keandalan. Untuk meminimalkan waktu gangguan, KEPCO mengadopsi DAS untuk penentuan lokasi gangguan, isolasi gangguan, pemulihan layanan, dan konfigurasi sistem daya konvensional yang mengadopsi DAS bisa kita lihat pada gambar di samping. Ini merupakan masih konvensional power distribution configuration dengan menggunakan jaringan radial. Feeder distribusi biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Setiap bagian memiliki satu atau lebih saklar pengikat yang biasanya dibuka untuk pemulihan layanan. Sebagai contoh, saat terjadi gangguan pada GA3 antara GA3 dan GA4 di figure 1. Pada saat terjadi gangguan tersebut, sinyal indikator kesalahan atau fault indikator akan langsung menyala dalam waktu 30 detik. Dan di saat yang sama, RA1 ini akan terbuka dan berupaya untuk mengakomodir kesalahan tersebut. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan fault indikator tadi, lokasi kesalahan ditentukan. GA3 dan GA4 ini akan dibuka untuk mengisolasi kesalahan. Akhirnya, RA1 atau GA10 atau GA6 ditutup untuk pemulihan layanan. Proses ini akan berlangsung selama 5 menit. Disinilah DAS sangat berguna dalam meningkatkan keandalan. Namun, di saat RRG terhubung, di bagian ini mengalami interupsi sesaat dan harus diputus dalam waktu 0,5 detik oleh fungsi anti-Iceland. Karena itu, RRG harus menunggu 5 menit untuk terhubung kembali setelah pemulihan layanan selesai. Dalam sistem distribusi daya konvensional, skema pemulihan layanan menggunakan saklar yang dibuka secara normal yang berguna untuk meminimalkan waktu gangguan. Pada figure 1, kita bisa melihat itu ada CB, GA, dan RA. Itu merupakan dari circuit breaker, recall cell otomatis, dan saklar kendali jarak jauh. Selanjutnya, kita masuk pada poin B, yaitu voltage regulation scheme. Di daerah perkotaan, transformator daya yang terletak di gardu induk dengan underload tap changer atau ULTC merupakan peralatan pengaturan tegangan utama. ULTC di sini digunakan oleh metode line drop compensation atau LDC yang digunakan untuk menjaga tegangan konstan pada titik regulasi fiktif FRP. Gambar 3 itu merupakan diagram konvensional LDC pada voltage regulation method. Yang kedua itu advanced power distribution configuration. Basic scheme-nya yaitu konfigurasi sistem distribusi daya konvensional bersifat radial karena kesederhanaannya. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, peningkatan feeder primer diperlukan karena adanya banyak masalah untuk struktur radial yang mengakomodasi banyaknya penetrasi REG. Di Korea, feeder primer memiliki setidaknya 3 saklar pengikat yang biasanya terbuka dengan menutup saklar pengikat yang dibuka. Konfigurasi distribusi radial dapat ditingkatkan ke struktur loop tanpa memasang saluran daya listrik tambahan. Loop configuration selection algorithm favors minimization. Ketidakseimbangan beban antara feeder meningkatkan kehilangan daya dalam sistem distribusi. Dalam struktur radial, konfigurasi ulang jaringan digunakan untuk pengaturan ketidakseimbangan beban.
meminimalisasi kehilangan, dan pengaruh lainnya. Namun, dalam struktur jaringan loop, jalur loop yang menghubungkan feeder yang banyak dimuat beban dan feeder yang ringan dapat mengurangi ketidakseimbangan beban untuk meminimalkan kehilangan. Di sini dikembangkan sebuah algoritma pemilihan jalur loop untuk mempertimbangkan profil beban selama 24 jam. Karena outputnya untuk merepresentasikan keadaan stabil, bukan keadaan temporer. Adapun algoritma pemilihan jalur tersebut adalah yang pertama diperoleh case tie switch untuk konfigurasi loop dan dilakukan analisis aliran daya selama 24 jam. Selanjutnya hitung akumulasi tegangan saklar atau ASV. Selanjutnya jika semua perhitungan ASV telah selesai, hitung total semuanya dan pilih case dengan ASV total maksimum untuk meminimalkan kerugiannya. Ini merupakan flowchart dari loop path selection algorithm for loss minimization. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya tadi. Baiklah, kita masuk pada bagian keempat, yaitu case study. Pada bagian ini, kita akan membandingkan struktur radial dengan struktur loop APDS untuk mengetahui keuntungan dari penggunaan APDS dari perspektif pengurangan kerugian daya dan profil tegangan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, sistem distribusi Korea itu masih mengadopsi DAS atau Distribution Automation System. Ini akan ditunjukkan oleh gambar 5 pada slide berikutnya. Dan ini juga digunakan sebagai model dalam sistem pengujian pada paper ini. Dalam metode ini digunakan 4 feeder dan 6 saklar NO. Terdapat 3 case yang dilakukan untuk memutakhirkan feeder utama dari konfigurasi radial ke loop. Semua kasus ini dirangkum dalam tabel 2, yaitu sebagai berikut. Ini merupakan gambar 5, yaitu Conventional Korea Power Distribution System Adapting DAS, di mana terdapat 4 feeder dan 6 switch NO. Di sini terdapat 4 case tadi. Case pertama itu merupakan sistem konvensional atau sistem radial. Selanjutnya dapat 3 case menggunakan sistem terbaru, yaitu sistem loop. Pada case pertama itu tidak ada semuanya terbuka switch-nya, keenam-enamnya. Sedangkan pada case 2, switch 1 dan switch 4 itu akan tertutup. Selanjutnya pada case 3, itu switch 2 dan switch 5 ini akan tertutup sehingga menghasilkan jaringan loop. Selanjutnya pada case 4, switch 3 dan switch 6 akan tertutup. Selanjutnya dari gambar 5 tersebut kita mendapatkan 4 feeder. Gambar 6 itu menunjukkan profil beban feeder dalam metode uji yang dilakukan. Dari 4 profil beban tersebut, kita bisa melihat bahwa feeder 3 memiliki beban relatif lebih ringan sepanjang hari dibandingkan dengan feeder lainnya. Dan feeder yang memiliki beban terberat itu feeder 1 dan feeder 2. Profil beban ini berasal dari pola beban aktual di Korea. Dalam sistem distribusi daya Korea, setiap transformator daya memiliki 6 hingga 8 feeder. Tegangan feeder tergantung pada ULTC pada transformator daya. Jika ketidakseimbangan beban antara feeder melebihi kisaran yang diterima, pengaturan tegangan hanya menggunakan ULTC akan gagal. Selain itu, jika banyak REG tergabung ke feeder, LDC mendeteksi arus pengiriman yang kurang dari nilai sebenarnya. Output dari REG akan tergantung pada kondisi cuaca seperti angin, radiasi matahari, dan suhu. Itu sebabnya tidak dapat kita kendalikan. Karena alasan inilah, operator sistem distribusi menjadi kesulitan untuk memperkirakan keseimbangan beban saat adanya penetrasi DG yang meningkat.
Selanjutnya kita bahas mengenai loss reduction study. Di sini setelah diakumulasikan selama 24 jam akan diperoleh besar kerugian daya dari setiap kasus. Besar kerugian daya terbesar itu pada case 1 yang menggunakan sistem radial. Dan yang paling sedikit itu di case 3 dengan nilai 6,42 yang menggunakan sistem loop. Bisa kita lihat bahwa dengan menggunakan sistem loop merupakan solusi terbaik untuk meminimalkan kerugian daya. Untuk membandingkan kerugian antara keempat kasus tadi, analisis aliran daya atau dot harus kita lakukan untuk setiap kasus. Namun, jika terdapat lebih banyak switch, waktu pemrosesan itu akan meningkat. Oleh karena itu, untuk membandingkan pengaturan kerugian yang lebih efisien, diterapkanlah algoritma pemilihan jalur yang jadi purpose metode di sini yang diusulkan untuk menguji model distribusi daya. Figure 8 ini menunjukkan besar nilai ASP dari setiap switch, di mana kita di sini dia menggunakan 6 switch, itu switch 1 sampai switch 6. Setelah itu diakumulasikan semua total ASP dan dirangkum pada tabel 3. Pada case pertama itu tidak ada total ASP-nya. Sedangkan karena di case pertama menggunakan sistem radial. Di case 2, 3, dan 4 itu yang menggunakan sistem loop, terdapat total ASP tertinggi pada kasus yang ketiga. Sehingga kasus ini merupakan solusi terbaik untuk meningkatkan kinerja loop untuk meminimalkan kerugian daya. Selanjutnya kita bahas mengenai vortex control study atau studi kontrol tegangan. Regulasi tegangan dalam model sistem distribusi daya tergantung pada kontrol UTC dengan metode LDC. Profil tegangan maksimum dan minimum pada kasus 1 dan 3 dibandingkan pada gambar 9. Perbedaan antara tegangan maksimum dan minimum kasus 3 itu sangat sempit jika dibandingkan dengan metode 1 yang menggunakan sistem radial. Bisa kita lihat pada figure 9. Setelah itu, dilakukan perbandingan kekuatan pengaruhan tegangan antara case 1 yang menggunakan sistem radial dengan case 3 yang menggunakan sistem. Caranya yaitu dihubungkan 3 buah gigi pada jaringan uji yang tadi, seperti pada gambar berikut, yaitu pada sisi F25, F414, dan F36. Selanjutnya, diubah kapasitas pembangkit dari 1 MW menjadi 10 MW. Dan hasil tegangan maksimum dan minimum dalam sistem distribusi daya tersebut bisa ditunjukkan pada gambar 10. Dalam hal ini kita bisa melihat pada kasus 1 itu terjadi undervoltage karena kegagalan dari metode LDC akibat adanya penetrasi gigi. Dengan nilai 24 MW. Sebaliknya, dalam kasus 3, sistem distribusi daya dapat menampung nilai 30 MW yang dihasilkan oleh REG dalam rentang tegangan yang masih diizinkan. Dan dari pembahasan tersebut, dari case tadi kita dapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, itu pembaruan feeder primer yang tepat dari konfigurasi radial loop mengurangi kerugian pada sistem distribusi daya. Yang kedua, kekuatan regulasi tegangan dan struktur loop memungkinkan APDS atau Advanced Power Distribution System untuk mengakumulasi daya lebih banyak ketika penetrasi RRG dibandingkan daripada solusi radial. Yang ketiga, proposed loop selection algorithm
Yang diusulkan memberikan solusi terbaik untuk meminimalkan kerugian dengan hanya menggunakan analisis aliran daya pada sistem radial. Koordinasi perlindungan itu menggunakan teknologi komunikasi yang memungkinkan peningkatan PVD primer dari konfigurasi radial jauh. Diharapkan APDS canggih ini dapat mendukung kondisi lebih cocok ketika adanya penetrasi RG pada sistem smart grid. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.